Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari perwakilan kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi yang diberikan pekan lalu, yang mana pembagian materi tersebut berdasarkan satu orang satu bab. Dan anggota kelompok kami itu terdiri dari saya sendiri, Almi Fadilah, yang kedua ada Sukarni Tamrin, yang ketiga ada Sahrul dan Rifat Al-Mukni. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada saudara Sahrul untuk menjelaskan tentang bab pertama. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul, perwakilan kelompok 5 akan menjelaskan untuk bab pertama, di mana bab pertama ini merupakan pendahuluan tentang pengenalan terhadap praktik kebijakan industri, koordinasi pemerintah dan bisnis yang berada di Afrika dan Asia Timur. Boleh lanjut? Boleh lanjut slide selanjutnya. Kenapa? Slide selanjutnya. Sudah. Pendahuluan, sudah. Belum bergerak. Iya, belum bergerak. Sudah? Belum. Wih. Potong lagi kita. Berpindah di sini, weh. Tunggu dulu. Bisa dulu batalkan share screen, baru share screen kembali gitu. Tes begitu. Sudah, Mi? Ada, Mi? Belum. Weh, buang. Mana caranya? Mas, kok dulu, Pak. Batalkan dulu share screen. Ya dulu. Ulang nah. Minta maaf Mami nih Sahrul nah. Sudah, Mi? Ada, Mi? Ada, Mi, tapi belum di bab di slide 2. Coba ke sini. Nah, oke. Untuk di bagian pertama itu pendahuluan. Pendahuluan di sini saya akan membahas tentang kebijakan industri yang ada di wilayah Afrika dan Asia Timur. Kebijakan industri akhirnya menjauhi dari perdebatan yang sia-sia tentang memilih pemenang atau meratakan lapangan permainan menuju arus kebijakan pembangunan. Ada pendapat yang meningkat bahwa ketidaksempurnaan pasar yang menjadi argumentasi teoritis untuk kebijakan industri tersebar luas di negara-negara berpenghasilan rendah dan kebijakan pemerintah yang dirancang dengan baik dapat berkontribusi kepada peningkatan hasil ekonomi. Di Afrika, transformasi struktural hanya berkontribusi kecil terhadap pertumbuhan penciptaan lapangan kerja. Faktanya, hingga pergantian abad ke-21, semakin banyak pekerja Afrika yang menemukan diri mereka dalam pekerjaan dengan produktivitas rendah. Sejak saat itu, struktur ekonomi di Afrika mulai berubah. Materi ini kami membaginya menjadi beberapa bagian sebagai berikut. Baik, boleh lanjut. Boleh lanjut slide-nya. Sudah. Tidak pindah. Bisa saya bacakan materinya langsung, tapi enggak. Biar nih slide-nya tidak pindah kan? Atau saya
Terus saya bacakan. Iya, karena kan Ji apa? Oke, enggak apa-apa juga. Baik, materi pertama itu dari bagian pendahuluan itu kebijakan industri dan koordinasi publik swasta. Pandangan dominan di kalangan ekonom selama 30 tahun terakhir bahwa kebijakan industri adalah ide yang buruk. Argumen ini didasarkan pada dua barisan penalaran. Pertama, pemerintah tidak memiliki informasi yang dibutuhkan untuk memilih pemenang, dan sebagian besar ekonom menganggap alokasi sumber daya alam perekonomian sebagai proses yang terlalu kompleks dan terlalu cukup besar untuk tentang kebijaksanaan konvensional ini. Ada kesepakatan yang lebih besar dalam profesi bahwa pasar tidak dengan sendirinya mengarah pada efisiensi ekonomi dan distribusi pendapatan yang diinginkan, dan bahwa ketidaksempurnaan pasar di negara-negara dan mengalami kegagalan koordinasi. Kendala ini dikombinasikan dengan informasi asimetris di pasar kecil dan dapat membatasi investasi dan ada potensi limpahan yang besar. Tetapi juga di antara institusi Stiglitz berpendapat bahwa selain mengatasi kegagalan pasar, kebijakan industri harus berupaya mempengaruhi besar. Tujuan seperti itu lebih bertentangan dengan hubungan tangan tradisional antar sektor publik swasta, namun seperti yang ditunjukkan, insentif untuk mewujudkan sistem seringkali menguntungkan kelompok kepentingan yang membentuk lembaga peraturan transaksi pasar. Baik, untuk bagian kedua itu koordinasi strategis di Asia Timur. Koordinasi strategis di Asia Timur ini membahas tentang pengalaman negara dalam melaksanakan koordinasi strategis sektor publik dan swasta di Asia Timur. Kasus-kasus negara ini mencakup seperti Cina, Malaysia, Korea Selatan, dan Vietnam. Studi menghilangkan hambatan terhadap industri yang ada. Orang-orang Korea Selatan dan Vietnam lebih banyak tentang kebijakan industri dalam skala besar. Mereka menunjukkan bahwa tidak ada model Asia Timur tunggal dalam kebijakan industri koordinasi publik wisata. Tujuan dan instrumen kebijakan industri ini sifatnya koordinasi di antara pemerintah dan bisnis, bervariasi antar negara dari waktu ke waktu terhadap negara yang sama. Sebagai contoh dinamisme antara negara dan bisnis, meskipun ada kasus-kasus negara keragaman yang cukup besar dalam sejumlah benang merah yang berjalan melalui kasus negara, 4 diantaranya memiliki intervensi khusus untuk memahami koordinasi bisnis pemerintah di Asia Timur. Keempat itu yaitu yang pertama komitmen, yang kedua itu fokus, yang ketiga itu eksperimen, dan yang keempat itu umpan balik atau masukan. Baik, selanjutnya itu upaya koordinasi di wilayah Afrika. 5 studi kasus di Afrika di bagian 3 SBR serta 2 studi PAN di Afrika, lembaga swasta tertentu, dan zona ekonomi khusus atau SEZ. Dan Dewan Musyawarah yang dibentuk di 5 negara dengan sponsor Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau International Money Fund seperti di Asia. Terdapat
ungkapan bahwa beberapa karakteristik umum dapat disimpulkan. Karakteristik umum itu ada 3. Yang pertama itu kemitraan yang tidak nyaman. Kemitraan yang tidak nyaman ini ada Lemay dan Tafelde menyarankan bahwa salah satu hasil penting dari koordinasi publik swasta adalah membangun kepercayaan studi kasus Afrika yang mengungkapkan bahwa kemitraan yang tidak nyaman antar negara dan komunitas bisnis sering ditandai dengan persepsi yang berubah. Ketidakpercayaan ini adalah kurangnya pemahaman bersama. Ernest Haitey dan Nikechi Owo mungkin menggambarkan contoh yang paling ekstrim dari ketidaknyamanan tersebut. Yang kedua itu tangan kanan dan tangan kiri. Dalam studi kasus Afrika, sering terlihat bahwa tangan kanan pemerintah tidak menyadari apa yang dilakukan tangan kiri pemerintah, sehingga beberapa faktor melemahkan keefektifan. Studi menunjukkan bahwa dalam kasus selanjutnya itu hadiah tanpa wasit. Studi menunjukkan bahwa dalam banyak kasus penghargaan telah hadir sementara aturan dan wasit tidak. Menurut Bohart, Kasim, dan Hertz, konsekuensi yang tidak diinginkan dari struktur ekonomi Afrika Selatan adalah mendorong perburuan rente di antara pemain kunci. Sektor korporasi dan serikat pekerja telah mencapai keseimbangan yang stabil dan ditentukan oleh sewa tinggi serta didistribusikan antar tenaga kerja yang terorganisir dan bisnis yang besar. Untuk bagian terakhir pada bab ini adalah di bagian penutup. Bab di buku ini menggambarkan upaya yang berhasil dan yang tidak ada model tunggal keberhasilan, tidak ada praktik terbaik global dalam koordinasi bisnis, pemerintah, dan kebijakan industri. Pada saat yang sama, dalam setiap kasus yang dipelajari di sini, hubungan antar negara bisnis telah menjadi elemen penting. Keberhasilan atau kegagalan mempercepat transformasi struktural. Sampai saat ini pengalaman koordinasi yang berhasil antara sektor publik dan swasta di Afrika mengecewakan. Hal ini tidak perlu terus terjadi dengan kepemimpinan yang berkomitmen. Pembuat kebijakan Afrika dapat mengembangkan lembaga koordinasi publik swasta yang diperlukan untuk mendorong laju kemajuan ekonomi. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk penjelasan yang telah diberikan. Selanjutnya bab 2 akan dibawakan oleh saudara Rifat. Kepada Rifat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jelas di suaraku? Jelas. Jangan dulu. Bisa Jito, maksudku kalau ini record kan cuma suara Ji. Nggak diambil Ji share screen-nya toh, layarnya. Jadi, Diambil semua. kalau record? Nah, kalau record.
Tahu. Coba bisa di-share. Kecuali kalau nanti mau kau menjelaskan bisa ganti lagi ke orang lain. Tapi terpisah-pisah lagi. Di copy. Kenapa? Tak bisa saya share screen karena host di. Bisa, coba. Ini sudah share screen, host disable participant. Coba. Jadi co-host dulu. Oh yaudah, sini. Industrial policy. Oke. Tapi enggak bisa ku-record. Nggak jalan nih kayaknya. Coba Mi. Oke. Ini enggak. Kelihatan sih share screen kok. Kelihatan. Yang bab 2 bisa di Nah, gitu. Baik, terima kasih. Baik, saya langsung saja pada kesempatan kali ini yang akan saya jelaskan yang terkait bab 2 yakni yang berjudul Industrial Policy Learning and Development. Nah, di mana kebijakan industri, pembelajaran dan pengembangan industri. Nah, pada bab ini itu akan mencakup yang pertama menguraikan argumen umum kebijakan industri, memperluas rangkaian kegagalan pasar yang menjadi tujuan dari kebijakan, kemudian berfokus lebih sempit pada pembelajaran yang sangat penting untuk pembangunan dan bagaimana pemerintah dapat mengembangkannya. Nah, bisa di next. Nah, yang pertama itu poin 2.1 di mana pengantar atau pendahuluan. Nah, terdapat pemahaman bahwa pasar sendiri saja kemungkinan tidak dapat mencapai efisiensi ekonomi. Nah, apalagi distribusi pendapatan yang diinginkan. Pasar tidak mengarahkan pada alokasi sumber daya yang baik di antara sektor-sektor atau pilihan teknik yang tepat. Nah, kebijakan industri ada ditujukan untuk mempengaruhi alokasi sektoral perekonomian dan atau pilihan teknik tersebut. Kebijakan pemerintah yang dirancang dengan tepat dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dan ini tuh berlaku untuk negara-negara berkembang yang tadinya sudah dijelaskan oleh saudara Sarul, yakni negara-negara di bagian Asia ataupun negara Afrika. Nah, next slide.
Nah, selanjutnya itu poin 2.2. Nah, menuju agenda yang lebih luas untuk kebijakan industri. Nah, terdapat banyak kegagalan pasar yang menghambat pembangunan. Nah, prinsip sederhananya di sini, di pasar yang berfungsi sempurna, private return untuk tindakan apapun atau yang dimaksud di sini investasi apapun akan sama dengan social return. Nah, peraturan pemerintah dapat mengatasi kegagalan pasar yang mendasar dan konsekuensinya. Adapun kegagalan pasar tersebut diantaranya yang pertama itu risiko tidak sempurna dan pasar modal. Nah, dalam industri baru, investasi apapun hal tersebut itu merupakan hal yang berisiko. Nah, pasar keuangan menyediakan asuransi yang memadai terhadap risiko tersebut. Kebijakan industri dapat membantu kebijakan industri dapat membantu mensosialisasikan risiko ini, sehingga memungkinkan proyek yang tadinya tidak akan dilakukan menjadi dilakukan. Nah, begitupun juga dengan perusahaan wirausaha yang membutuhkan akses ke modal, tetapi di sini pasar modal terkenal tidak sempurna. Nah, banyak kebijakan industri di Asia Timur diarahkan untuk memperbaiki kegagalan pasar ini dengan menyediakan akses ke dana di tarif komersial atau mendekati komersial. Nah, selanjutnya itu transformasi struktural. Bagian penting dari pembangunan adalah transformasi struktural, di mana ekonomi itu bergerak dari bidang agraris menjadi ekonomi industri. Nah, ketidaksempurnaan risiko pasar modal yang dibahas sebelumnya berarti bahwa individu yang harus berpindah dari sektor ekonomi lama ke sektor ekonomi yang baru tidak mendapatkan akses ke sumber daya yang dibutuhkan, sehingga mereka harus menanggung risiko yang tak terhindarkan tadi terkait dengan informasi yang pada akhirnya mengakibatkan macetnya perekonomian. Nah, di buku itu dijelaskan bahwa Asia Timur itu berhasil keluar dari keseimbangan yang tidak efisiensi ini. Nah, dengan berfokus pada ekspor. Nah, permintaan ekspor mereka tidak dibatasi oleh rendahnya pendapatan di negara sendiri. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa model pertumbuhan yang didorong oleh ekspor itu sangat berhasil. Nah, selanjutnya itu pembelajaran dan kesesuaian yang tidak sempurna. Nah, kegagalan pasar yang terkait dengan pembelajaran merupakan hal yang penting. Pembelajaran sangat penting untuk transformasi perkembangan. Nah, tidak hanya berupa pada teknologi, tapi juga kelembagaan seperti pengembangan lembaga fasilitasi berfungsinya sektor industri. Nah, selanjutnya itu ada langsung saja eksternalitas makroekonomi, ketimpangan dan perubahan iklim. Nah, adapun perubahan iklim di sini sebagai kegagalan pasar yang dihadapi ekonomi global. Nah, menetapkan harga karbon yang tinggi itu di pasar suatu negara itu sangat sulit untuk dilakukan, jarang kita temui bahwa ada ekonomi di dalam ekonomi global itu menetapkan harga karbon yang tinggi. Nah, adapun cara lain untuk mengatasi hal tersebut agar negara berkembang berhasil mengurangi emisi karbon adalah dengan kebijakan industri. Nah, di sini kebijakan industri itu yang mendorong energi terbarukan dan mencegah
mencegah industri dan teknologi yang padat karbon. Nah, next. Nah, selanjutnya itu poin 2.3, menciptakan masyarakat belajar. Nah, pertumbuhan yang sukses dan berkelanjutan membutuhkan penciptaan masyarakat belajar atau learning society. Nah, di sini dibutuhkan intervensi sistematis oleh pemerintah karena pasar sendiri tidak akan melakukan pekerjaan yang baik dalam menciptakan masyarakat belajar learning society ini. Nah, menciptakan masyarakat belajar diperlukan dengan melihat secara komprehensif semua faktor yang mempengaruhi pembelajaran, seperti sistem pendidikan, apa yang disebut dengan ekonomi sistem inovasi, hak atas kekayaan intelektual, dan kebijakan teknologi, kebijakan ekonomi makro, kebijakan investasi, dan kebijakan industri dan perdagangan. Nah, next. Nah, selanjutnya kebijakan industri dan perdagangan. Nah, pada bagian ini tuh berfokus pada berbagai instrumen yang dapat digunakan pemerintah untuk mempromosikan masyarakat belajar yang menunjukkan bahwa ada lebih banyak argumen untuk kebijakan industri daripada biasanya yang diperkirakan. Nah, dan menjelaskan bagaimana beberapa saran kebijakan standar untuk menciptakan masyarakat belajar. Nah, salah satu contohnya itu teori perdagangan standar yang berfokus pada keunggulan komparatif. Nah, salah satu negara yang dijadikan contoh di buku itu keunggulan komparatif Korea pada periode setelah Perang Korea, yakni keunggulan komparatifnya itu yakni beras. Dan kebijakan yang disarankan untuk menghapus hambatan perdagangan, yakni kebijakan yang mengakibatkan fokusnya perdagangan pada beras, fokusnya ekspor pada beras. Nah, pada bagian ini juga dalam bagian ini tuh teori akan berfokus pada pembelajaran, memberikan perspektif yang berbeda, dan akan lebih berfokus tentang difusi teknologi dari negara maju ke negara kurang berkembang, limpahan dari satu sektor ke sektor lain, dan pembelajaran dari sektor manapun. Nah, contohnya termasuk inventaris proses kontrol seperti produksi tepat waktu, produksi manajemen tenaga kerja, dan komputerisasi. Nah, di mana itu bisa digunakan dari satu sektor ke sektor yang lain. Nah, begitu pula dengan lembaga seperti yang menyediakan keuangan jasa yang berkembang untuk melayani satu sektor dan mungkin berguna juga di sektor yang lain. Next. Adapun pada bagian poin 2.5 yakni diversifikasi ekonomi, penerapan kebijakan. Nah, untuk mengubah struktur produksi banyak wilayah di dunia, nah terutama yang dibahas itu yakni Afrika masih sangat bergantung pada komoditas. Nah, membuat mereka sangat rentan terhadap perubahan harga komoditas, karena yang diekspor itu berfokus yang diproduksi itu
berfokus pada hal-hal yang manufaktur yang mentah. Nah, perdagangan barang manufaktur dan jasa akan menjadi penting karena ekonomi yang sebelumnya bergantung pada sumber daya alam mencoba untuk melakukan diversifikasi. Nah, di sini strategi yang tepat adalah lebih dari sekadar meningkatkan ekspor dan memperkuat industri pesaing impor. Nah, penguatan sektor non-trade itu diperlukan, dan seperti sektor barang yang diperdagangkan membutuhkan sisi penawaran dengan langkah-langkah, misalnya itu membangun infrastruktur yang sesuai, menyediakan keterampilan yang sesuai melalui sistem pendidikan, memastikan bahwa sistem keuangan mampu menyediakan pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah perusahaan. Nah, selain dari sisi penawaran, kebijakan juga diperlukan untuk sisi permintaan. Nah, seperti itu pengurangan kemiskinan dan kelas menengah yang lebih besar yang pada akhirnya itu akan meningkatkan ukuran pasar domestik. Nah, next. Dua titik enam. Ya. Nah, selanjutnya itu kebijakan industri. Nah, tujuan lebih luas dan lebih banyak instrumen. Nah, bab 2 ini menyatakan bahwa masyarakat atau dalam hal ini kita membutuhkan kebijakan industri yang lebih ekspansif dengan tujuan yang lebih luas dan instrumen yang lebih banyak. Nah, kebijakan industri harus peduli tidak hanya dengan pertumbuhan, terutama melalui penciptaan pembelajaran masyarakat, nah, tetapi juga dengan mengurangi ketimpangan dan emisi karbon. Serta kebijakan yang mengatur ekonomi dan masyarakat akan mempengaruhi struktur ekonomi, nah, termasuk struktur industri dan pilihan teknologi. Nah, next. Beberapa ekonomi telah membuat transisi dari ekonomi yang sebelumnya itu kurang berkembang ke sebuah ekonomi yang lebih maju dengan hanya dengan mengandalkan kekuatan pasar. Perekonomian yang sukses telah menyadari bahwa kegagalan pasar menyebar di semua perekonomian dan terutama di negara berkembang, bahkan di negara maju pun kapanpun selalu itu masih berbicara tentang inovasi, pembelajaran dan transformasi struktural. Nah, anggapan yang pada awalnya anggapan yang sebelumnya sudah saya sebut. Maka dari itu kebijakan ekonomi dibutuhkan untuk dirancang dengan baik. Nah, termasuk kebijakan industri, nah, yang pada akhirnya itu dapat meningkatkan kinerja ekonomi. Nah, negara-negara sukses terbukti telah menggunakan seperti itu portofolio instrumen intervensi dalam ekonomi pasar. Nah, kesulitan untuk mencapai transformasi pembangunan yang sukses menunjukkan bahwa negara-negara itu tidak harus selalu mencari perangkat yang optimal, tidak harus selalu mencari perangkat yang optimal ataupun kebijakan
kebijakan yang telah digunakan oleh negara-negara sebelumnya untuk berangkat dari kondisi tadinya. Namun di sini yang dibutuhkan itu strategi yang dapat diterima secara politik yang melibatkan portofolio instrumen yang memiliki peluang sukses. Nah, pilihan-pilihan ini yang harusnya didasarkan pada pembelajaran dari kesuksesan dan kegagalan dari industri lain. Jadi maksudnya itu pada bab ini tuh lebih memperlihatkan strategi dari awal sampai ke akhir untuk membawa suatu negara itu keluar dari kondisi negara kurang berkembang menjadi negara yang berkembang, bahkan menjadi negara-negara maju. Nah, mungkin sekian pembahasan pada bab 2. Sekian, terima kasih. Jadi ini atau bagaimana? Oke. Terima kasih untuk penjelasan yang telah diberikan. Selanjutnya bab 3 yang akan dibawakan oleh Saudari Sutarni. Kepada Sutarni saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan membahas terkait koordinasi melalui lensa Asia, yaitu pada bagian bab 3. Next. Yang pertama yang akan saya paparkan yaitu mengenai banyak yang telah ditulis tentang keberhasilan ekonomi Asia. Dan keberhasilan ini itu diterapkan kepada negara-negara berkembang. Nah, di antara studi yang paling komprehensif itu terkait dengan The East Asian Miracle atau keajaiban ekonomi Asia yang ditulis oleh Bank Dunia pada tahun 1993 dan Growth Report atau laporan pertumbuhan yang ditulis oleh Bank Dunia pada tahun 2008. Kedua publikasi ini mengidentifikasi fitur penting atau aspek penting dari ekonomi Asia yang sukses. Yang pertama itu mengenai
mengeksploitasi sepenuhnya ekonomi dunia, pertumbuhan ekspor yang pesat di mana produk manufaktur memberikan kontribusi terbesar. Kedua, fitur penting dari ekonomi Asia yang sukses yaitu menjaga stabilitas makroekonomi. Kemudian yang ketiga, mengandalkan pasar untuk alokasi sumber daya. Yang keempat, mempromosikan pertumbuhan output dan produktivitas di sektor pertanian dan realokasi cepat sumber daya ke sektor lain. Kemudian yang kelima, menghimpun investasi dan tingkat tabungan yang tinggi dengan tingkat tabungan ini melebihi tingkat investasi. Nah, keajaiban Asia Timur ini mengkaji faktor kebijakan utama yang mendasari kinerja unggul dari 8 ekonomi Asia berkinerja tinggi atau High Performing Asian Economy antara tahun 1965 dan 1990. Ini termasuk Jepang, Hong Kong, Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan. Dan 3 negara industri baru yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Kemudian next. Pada bab ini berpendapat bahwa pelajaran ini itu sangat berarti dan bisa diterapkan untuk negara-negara berpenghasilan rendah seperti di Afrika Sub-Sahara atau SSA. Perubahan besar dalam ekonomi dunia selama beberapa dekade terakhir telah menghasilkan kondisi yang menguntungkan saat ini bagi negara-negara berpenghasilan rendah untuk membuat langkah maju dalam pertumbuhan ekonomi. Secara khusus, penyebaran luas teknologi informasi dan komunikasi dan gelombang globalisasi yang tiada henti-hentinya ini telah menjadi pendorong utama pertumbuhan, memfasilitasi akses yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan perolehan teknologi dan pengetahuan serta pembentukan dan pengembangan sumber daya manusia. Kemudian next. Pada bab ini itu bertujuan untuk memberikan wawasan tentang sifat the East Asian Miracle atau keajaiban ekonomi Asia dan kerangka kebijakannya melalui perspektif ekonomi struktural baru dan pengalaman yang relevan dari negara-negara Asia yang sukses. Next. Kemudian selanjutnya terkait pertumbuhan ekonomi di negara-negara Afrika Sub-Sahara dan potensi untuk mengejar ekonomi. Jadi pertumbuhan di negara-negara Afrika Sub-Sahara telah meningkat selama beberapa dekade terakhir dan pertumbuhan PDB per kapita negara SSA juga ini mengalami tren yang meningkat. Rata-rata pergerakan 10 tahun kawasan ini dari tingkat pertumbuhan PDB meningkat secara signifikan antara tahun 1990 dan 2010. Next. Next. Kenapa ini? Bukan ini. Coba next. Salah PPT ini. Salah PPT kayaknya. Ya, ini nih. Tadi. Oke, kemudian ya ini nih.
pertumbuhan PDB per kapita negara-negara SSA juga mengalami tren yang meningkat. Tingkat pertumbuhan PDB per kapita di kawasan ini meningkat antara tahun 1990 dan 2010 sebesar 2,1% dari minus 0,5% pada tahun 1990 menjadi 1,6% pada tahun 2012 untuk median. Kemudian sebesar 2,5% dari 0,9% menjadi 3,3% untuk persentil ke-75. Secara khusus negara-negara Afrika Sub-Sahara ini menghadapi deindustrialisasi dini. Kemudian next. Jadi meskipun negara-negara SSA telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang meningkat, kinerja catch up atau mengejar ketertinggalan mereka itu terus tertinggal dari ekonomi Asia pada periode yang sama. Nah, salah satu hambatan yang paling signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara Afrika Sub-Sahara itu adalah ketidakmampuannya untuk menciptakan kondisi yang diperlukan untuk memanfaatkan keunggulan komparatif dan mendorong perubahan struktural. Jadi, data itu menunjukkan bahwa negara-negara SSA ini mengalami tren pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan. Namun, kendala utama yang mencegah negara-negara ini mencapai industrialisasi yang kuat dan pertumbuhan ekonomi tetap ada. Akan sangat membantu bagi pembuat kebijakan di negara-negara Afrika untuk lebih memahami sifat dari proses pertumbuhan ekonomi yang cepat dan pengalaman negara-negara Asia yang sukses dalam mewujudkannya. Next. Next. Bukan ini, bukan. Ya. Ya, ini. Kemudian selanjutnya yaitu menguasai prinsip ekonomi struktural baru untuk mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan. Menguasai prinsip-prinsip ekonomi struktural baru dapat membantu kita membedakan sifat pertumbuhan ekonomi dan memahami mengapa beberapa negara telah menghasilkan keajaiban ekonomi. Nah, ekonomi struktural baru seperti yang digambarkan oleh Lin pada tahun 2011 sampai 2012 dapat dicirikan 3 prinsip. Yang pertama, setiap negara pada waktu tertentu memiliki keunggulan komparatif tertentu yang ditentukan oleh potensi yang berkembang dari struktur sumbangannya dalam konteks globalisasi. Kemudian yang kedua, untuk memanfaatkan keunggulan komparatifnya dengan sebaik-baiknya untuk pembangunan ekonomi, suatu negara itu harus mengandalkan pasar sebagai mekanisme alokasi sumber daya yang optimal pada setiap tahap pembangunan tertentu. Kemudian yang ketiga, negara dapat berperan proaktif dalam memfasilitasi proses upgrading industri, terutama untuk mengkoordinasikan atau memberikan perbaikan pada faktor-faktor pendukung seperti infrastruktur, pembiayaan, dan promosi kewirausahaan, dan investasi asing langsung atau financial direct investment. Next. Kemudian pada bab ini ada kerangka kebijakan strategis untuk membina pembangunan ekonomi melalui perubahan struktural.
Jadi kesuksesan ekonomi Asia itu memiliki kerangka kebijakan strategis. Nah, kerangka kebijakan ini yang akan diterapkan pada negara-negara yang berpenghasilan rendah seperti Afrika Sub-Sahara yang sudah tadi saya sebutkan. Kerangka kerja ini terdiri dari 5 komponen yang dapat disebut sebagai Asian Framework atau komponen Asian. Yang pertama itu ada dari A atau aspiration, kemudian dari S strategy, E implementation, A equation of knowledge, dan N nurture of human capital information. Next. Nah, yang pertama itu ada aspirasi. Nah, aspirasi ini menginspirasi sebuah negara untuk mengadopsi tujuan pembangunan yang ambisius. Jika didasarkan pada pemahaman yang kuat tentang keunggulan komparatif negara dan tren global, ambisi ini tidak hanya menjadi kompas bagi proses pembangunan, tetapi juga merupakan sumber energi dan dinamisme yang kuat. Kemudian yang kedua, next. Ada strategi. Nah, setelah kita menetapkan tujuan pembangunan yang jelas dan ambisius, suatu negara perlu merumuskan strategi yang efektif untuk mencapainya. Nah, strategi pembangunan ekonomi dapat dilihat sebagai serangkaian pilihan taktis dan prinsip panduan dalam mengejar tujuan tersebut. Inti dari strategi ini adalah arah strategis, sektor ekonomi kritis, dorongan utama, dan prioritas yang harus diidentifikasi dan diartikulasikan oleh negara untuk sepenuhnya memanfaatkan keunggulan komparatifnya, mendorong perubahan struktural dan pertumbuhan ekonomi. Next. Kemudian yang ketiga ada implementasi atau penerapan. Strategi ekonomi yang sehat membutuhkan implementasi yang efektif untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Hal ini membutuhkan upaya keras dalam membangun kapasitas pelaksanaan, menciptakan lingkungan yang mendukung, dan memastikan ketersediaan sumber daya keuangan untuk implementasi strategi. Next. Kemudian ada acquisition of knowledge atau memelihara atau perolehan pengetahuan. Nah, perolehan pengetahuan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada komitmen yang kuat untuk belajar. Nah, memperoleh pengetahuan itu adalah alat penting bagi negara berkembang untuk meningkatkan efektivitas upaya terkoordinasi sepanjang perjalanan pembangunan. Nah, memperoleh pengetahuan itu tidak terbatas hanya dengan mengimpor teknologi dan pengetahuan, tetapi harus dibarengi juga dengan belajar dari praktik terbaik. Kemudian yang kedua ada kemampuan absorptif perusahaan. Nah, perolehan pengetahuan ini tidak hanya penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya, tetapi juga penting bagi sektor swasta untuk mensejahterakan. Semangat sektor swasta, terutama di kalangan usaha kecil dan menengah, dalam memperoleh pengetahuan tergantung pada kemampuan penyerapannya. Jadi absorptif ini bisa diartikan sebagai penyerapan. Sebagaimana ditentukan oleh 3 faktor utama. Yang pertama itu pola pikir, kompetensi, dan mekanisme fasilitasi dan insentif. Next. Kemudian yang kelima ada nurture of human capital formation atau memelihara pembentukan sumber daya manusia. Nah, seperti yang dikatakan Lucas pada tahun 1993 bahwa mesin utama pertumbuhan itu adalah akumulasi modal manusia, pengetahuan, dan sumber utama perbedaan standar hidup di antara negara-negara adalah perbedaan modal manusia. Modal manusia ini memainkan peran penting dalam memungkinkan dan mendorong perubahan struktural ekonomi. Next. Kemudian kesimpulan,
Jadi pengalaman pembangunan Asia yang sukses dapat diambil melalui lensa ekonomi struktural baru, sebuah proposisi teoretis yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi modern pada dasarnya merupakan proses transformasi struktural berkelanjutan dalam teknologi, industri, infrastruktur, dan institusi sosial ekonomi. Kemudian bab ini itu menjelaskan terkait mengeksplorasi bagaimana pelajaran dari negara-negara Asia yang sukses dapat diterapkan ke negara-negara Afrika Sub-Sahara ini, khususnya yang berkaitan dengan tujuan strategis, reformasi kelembagaan, dan pembangunan manusia. Kemudian yang kedua, bab ini juga mengusulkan dan menerapkan kerangka kebijakan khusus yang menunjukkan nilainya sebagai alat yang serbaguna dan dapat direplikasi. Prinsip-prinsip ekonomi struktural baru dan kerangka kerja strategis 5 komponen yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu ASEAN. Itulah yang dapat saya presentasikan terkait materi dari bab 3. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Selanjutnya bab 4 akan dibawakan oleh saya sendiri. Oke, pada bab 4 yang dibahas yaitu State Business Relation atau disingkat dengan SBRS sebagai driver of economic performance oleh saya sendiri. Oke, adapun yang dibahas pada bab ini yaitu yang ada 4.1 itu pendahuluan, yang kedua itu SBRS dan sejarah singkat pemikiran kebijakan industri seperti bahan yang hilang, yang ketiga teori hubungan negara bisnis, yang keempat tipologi SBRS yang efektif, yang kelima bukti empiris hubungan negara bisnis. Oke. Pada bagian pendahuluan yang menjelaskan tentang hubungan negara bisnis atau biasa kepanjangan dari State Business Relation, yang mana merangkum tentang hasil penelitian dari negara-negara Afrika dan Asia yang tujuannya untuk memahami bagaimana hubungan bisnis antar negara tersebut mempengaruhi kualitas pembuatan kebijakan dan menghasilkan kinerja ekonomi yang lebih baik. Ya, yang kedua itu SBRS dan sejarah singkat pemikiran kebijakan industri. Sejarah tentang kebijakan industri yang mana berkembang pesat dari tahun 1950-an sampai 1980-an, dan tokoh-tokoh struktualis seperti Hans Singer dan Raoul Prebisch yang menyarankan adanya kebijakan berupa substitusi impor untuk mempromosikan manufaktur dan mengurangi ketergantungan pada komoditas tersebut. Namun, menjelang tahun 1990-an, saran yang diberikan oleh kaum atau tokoh struktualis tersebut mengarah pada masalah-masalah praktis yang kemudian terjadi krisis utang oleh Amerika Latin.
Sehingga setelah kejadian tersebut, konsensus Wheatstone atau biasa disebut John Williamson menyarankan kebijakan pasar yang tidak memperkirakan peran kebijakan industri. Sehingga pada tahun 2005, laporan pembangunan dunia bank tentang iklim investasi tidak menyebut istilah kebijakan industri, namun berisi daftar panjang reformasi iklim investasi maupun landasan teoritis yang lemah. Konsensus ini mengalami masalah dikarenakan beberapa negara yang ikut serta mengikuti kebijakan seperti beberapa negara Amerika Latin tumbuh tidak memuaskan. Sedangkan negara yang tidak mengikuti kebijakan ini seperti Cina, Vietnam mengalami pertumbuhan yang pesat. Menurut Lindan bersama rekan-rekannya membahas tentang peran negara dalam dinamika perubahan struktural dan memberikan prosedur praktis untuk mengidentifikasikan dan memfasilitasi pertumbuhan melalui prosedur 6 langkah untuk mengidentifikasi dan memfasilitasi pertumbuhan. Yang mana prosesnya didasari pada karya Lin dan rekan-rekannya di bidang ekonomi struktural yang mana yaitu 1. Memilih industri di negara yang sebanding, mengidentifikasikan kendala untuk meningkatkan teknologi perusahaan domestik yang ada, menarik perusahaan baru, meningkatkan invasi swasta yang sukses di industri baru, membangun kawasan industri, dan memberikan kompensasi kepada perusahaan perintis. Sedangkan dijelaskan juga ada 3 cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yang mana itu mengarahkan produksi ke arah ekspor, mendukung aglomerasi dan menarik serta membangun kapabilitas perusahaan. Selanjutnya teori hubungan negara atau biasa disingkat SBRS. SBRS adalah hubungan antara oleh negara bagian dan bisnis berinteraksi. Bentuk SBRS bervariasi secara signifikan mulai dari pengaturan koordinasi formal dan reguler sehingga interaksi informal, mencakup seluruh ekonomi dan menargetkan sektor-sektor tertentu jenis perusahaan atau proses kebijakan, sehingga mereka melibatkan hubungan yang sangat terorganisir di antara mereka. Dalam beberapa kasus, aspek formal paling penting. Misalnya, asosiasi puncak yang terkenal, tetapi dalam pengaturan informal lainnya, aturan, norma, dan kesepakatan mendominasi semua substitusi lain. Selanjutnya, TVLD berpendapat bahwa SBRS yang aktif memenuhi peran kemudi yang membantu dalam pengembangan industri dengan jika mengatasi 2 masalah, yaitu 1 ada kegagalan pasar, yang mana pasar tidak dapat mencapai alokasi sumber daya yang optimal. Pasar bisa gagal di bidang-bidang seperti pendidikan, inovasi, dan perubahan iklim. Dan yang kedua ada kegagalan pemerintah, seperti pelaku negara tidak mungkin memiliki informasi yang sempurna dan perdagangan ke depan yang sempurna sehingga menderita masalah moral hazard atau ditangkap oleh kaum elit. Sedangkan SBRS yang efektif dapat mengatasi kegagalan pasar tersebut, koordinasi dan pemerintah melalui komunikasi efektif dan menghilangkan hambatan yang mengikat terhadap pertumbuhan dengan memperbaiki iklim investasi, menyediakan investasi publik dengan yang meningkatkan pasar. Peran lembaga dan interaksi efektif mereka melengkapi mekanisme harga dalam mengalokasikan sumber daya
dan mendorong pembangunan industri. Donner dan Schneider membahas sejumlah pelengkap pasar fungsi asosiasi bisnis sebagai agen kunci dalam pelaksanaan SBRS terorganisir. Selanjutnya, tipologi SBRS yang efektif. Ada karakteristik atau prinsip di balik SBRS yang efektif. Adapun yang mana beberapa saran dari beberapa ahli seperti kontribusi Evans tahun 1955 dan Maxfield dan Schneider tahun 1997 yang menurutnya SBRS yang baik cenderung didasarkan pada kolaborasi yang baik antara bisnis dan negara dengan mekanisme positif yang memungkinkan transparansi, memungkinkan adanya hubungan timbal balik, meningkatkan kredibilitas negara di antara negara kapitalis dan membangun tingkat kepercayaan yang tinggi antara agen publik dan swasta. Sedangkan menurut Rodrik yang tahun 2004 mencantumkan 3 elemen kunci untuk arsitektur kelembagaan yang tepat, yang mana itu yaitu kepemimpinan politik yang di puncak, dewan koordinasi dan musyawarah, dan yang ketiga mekanisme transparansi dan akuntabilitas. Rodrik juga berpendapat bahwa negara berkembang itu harus membidik institusi terbaik kedua, yang berarti bahwa negara berkembang tidak boleh membidik institusi seperti yang digunakan di negara maju, melainkan institusi yang mempertimbangkan kedua konteks lokal serta masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan cepat. Di antara prinsip-prinsip tersebut, prinsip keterkaitan adalah yang paling relevan dengan diskusi SBRS dikarenakan mengacu pada gagasan bahwa membuat kebijakan harus cukup dekat dengan ekonomi untuk mendapatkan informasi yang tepat dan menangkap peluang potensial. Hubungan erat semacam itu yang bisa membutuhkan lembaga untuk mendorong pertukaran antara pembuat kebijakan dan sektor swasta, yang mana sektor swasta itu yang